Assalamualaikum teman-teman Milanisti semua, ketemu lagi dengan Maestroza Channel. Sebelum nonton video-video kita, jangan lupa untuk di subscribe dan tonton videonya sampai habis ya, supaya Maestroza bisa terus semangat berbagi info tentang klub kesayangan kita, AC Milan. Paulo Fonseca puas dengan sikap Milan dalam kemenangan 1-0 atas Udinese. Pelatih kepala AC Milan Paulo Fonseca mengungkapkan kebahagiaannya atas kemenangan 1-0 Rossoneri atas Udinese, meskipun harus bermain dengan 10 pemain setelah kartu merah yang diterima Tijani Reinders pada menit ke-29. Gol tunggal Samuel Chukwueze memastikan 3 poin bagi Milan dalam laga yang penuh drama, di mana Udinese sempat memiliki 2 gol yang dianulir karena offside. Rossoneri mengendalikan jalannya pertandingan selama 30 menit pertama, mencetak gol kemenangan dan menciptakan beberapa peluang lainnya sebelum Tijani Reinders diusir keluar lapangan. Paulo Fonseca mengakui bahwa perubahan besar terjadi setelah kartu merah, tetapi ia tetap senang dengan sikap timnya yang tetap kompak dan berjuang bersama. Udinese memang sempat 2 kali mencetak gol, namun keduanya dianulir karena offset. Meski demikian, Fonseca merasa bahwa Milan tetap pantas meraih kemenangan dalam pertandingan tersebut. Ruben Loftus-Cheek akui peran besar Maurizio Sarri dalam karirnya. Ruben Loftus-Cheek merupakan salah satu pemain yang berhasil membangkitkan karirnya setelah pindah ke Italia, mengikuti jejak teman masa kecilnya Vicky Tomori yang juga tampil cukup baik di San Siro. Melihat ke masa lalu dalam sesi wawancara bersama Sport Mediaset, pemain asal Inggris tersebut ditanya tentang pelatih mana yang punya pengaruh besar kepadanya, di mana dia menunjuk Maurizio Sarri yang menanganinya di Chelsea. Dia adalah pelatih yang paling berpengaruh dalam karir saya. Dia datang ke Chelsea saat saya masih muda dan dia memberi saya kesempatan belajar yang paling banyak, ujar Loftus-Cheek. Tercatat selama musim 2018-2019, Maurizio Sarri mengawasi Ruben Loftus-Cheek mencetak 10 gol dan memberikan 5 assist dalam 40 pertandingan kompetitif. Hal itu memungkinkan dia dan The Blues memenangkan Liga Eropa musim itu. Harapan untuk Samuel Chukwueze bakal jadi aset penting bagi AC Milan. Samuel Chukwueze menjadi pahlawan AC Milan dalam kemenangan 1-0 atas Udinese di San Siro. Golnya di menit ke-13 memastikan Rossoneri meraih 3 poin penting meski harus bermain dengan 10 pemain setelah Tijani Reinders diusir keluar lapangan. Kemenangan ini sangat berarti bagi Milan yang berhasil bangkit dari kekalahan 2 minggu sebelumnya. Chukwueze sendiri yang menghadapi musim penuh tantangan karena minimnya kesempatan bermain, akhirnya berhasil mencetak gol pertamanya di Serie A di hadapan pendukung tuan rumah. Gol ini tercipta setelah ia menerima umpan matang dari Christian Pulisic dan dengan tenang melepaskan tembakan ke sudut bawah gawang Udinese. Meski baru menjadi starter karena penampilan apik Pulisic, Chukwueze berhasil membuktikan kemampuannya di momen krusial. Golnya menjadi kunci kemenangan bagi AC Milan, terutama dalam pertandingan yang harus mereka akhiri dengan 10 pemain setelah Reinders mendapatkan kartu merah. Rossoneri harus berjuang keras untuk mempertahankan keunggulan setelah kartu merah untuk Reinders. Meski bermain dengan 1 pemain lebih sedikit, Milan tetap menunjukkan semangat juang tinggi. Kemenangan ini menjadi momen penting bagi AC Milan dalam menjaga posisi di papan atas Serie A. Meski harus bertahan dengan 10 pemain, Rossoneri menunjukkan mentalitas kuat yang mengantarkan mereka pada kemenangan. Dalam pertandingan tersebut, performa Chukwueze juga menjadi sorotan dan memberikan harapan bahwa ia bisa menjadi aset penting bagi Milan ke depannya. Fabio Capello puji ketegasan Paulo Fonseca yang tidak mainkan Rafael Leao. Fabio Capello memuji cara tegas Paulo Fonseca yang menuntut tanggung jawab anak asuhnya termasuk saat ia menyimpan Rafael Leao di bangku cadangan. Terlepas dari kemenangan 1-0 AC Milan dari Udinese, Paulo Fonseca masih mendapat kritik di media, terutama setelah kekalahan dari Fiorentina di pekan ke-7 Serie A, di mana ia dipandang kurang mendapat respek dari anak asuhnya. Namun mantan pelatih Italia Fabio Capello tidak setuju dengan hal tersebut. Dia justru memuji keberanian Fonseca yang menuntut tanggung jawab anak asuhnya, termasuk dengan mencadangkan Rafael Leao saat melawan Udinese.
Dia melakukannya dengan baik, kata Capello kepada La Gazzetta dello Sport dalam sebuah wawancara tentang kata-kata keras Fonseca dalam konferensi persnya dengan menekankan jika ia adalah manajernya dan setiap pemain harus beradaptasi dan tidak ada pemain yang lebih penting dari Milan. Saya tidak berpikir Fonseca pergi ke konferensi pers hanya untuk membuat pertunjukan. Saya yakin kata-kata yang digunakan di ruang ganti juga sama kasarnya. Dalam pertandingan melawan Udinese, Paulo Fonseca memang membuktikan kata-katanya di mana ia tidak memainkan Rafael Leao dan lebih memilih Noah Okafor untuk bermain sejak menit awal, dan itu merupakan bukti ketegasan yang ditunjukkan oleh pelatih asal Portugal tersebut. Christian Pulisic akui Udinese berhasil membuat Milan menderita. Bermain dengan 10 pemain sejak babak pertama, bintang AC Milan Christian Pulisic mengakui jika Udinese membuat tim rossoneri menderita selama pertandingan. Dalam pertandingan tersebut, Christian Pulisic kembali menjadi pemain penting bagi AC Milan, di mana sang pemain berhasil mengirimkan umpan yang dimanfaatkan langsung oleh Samuel Chukwueze untuk membawa AC Milan memimpin 1-0 sejak babak pertama. Meskipun begitu, kemenangan anak asuh Paulo Fonseca tersebut tidak didapat dengan mudah, di mana mereka sudah harus bermain dengan 10 pemain setelah 29 menit menyusul kartu merah langsung yang diterima oleh Tijani Reinders. Dalam sesi wawancara bersama DAZN setelah pertandingan, Christian Pulisic mengakui jika Udinese berhasil membuat tim rossoneri menderita di sepanjang pertandingan. Pulisic sendiri merupakan pemain yang sangat penting bagi rossoneri, di mana dia telah mencetak 5 gol dan 3 assist dalam 8 penampilan Serie A di musim ini. Tidak hanya itu, dia juga bisa bermain di banyak posisi, mulai dari gelandang sayap kanan, winger kanan, hingga bermain sebagai gelandang serang, seperti yang diperlihatkannya ketika melawan Udinese. Demikian informasi dunia sepak bola terupdate hari ini. Untuk kamu yang gak mau ketinggalan seputar informasi sepak bola Eropa, silahkan like, subscribe, dan share video ini. Terima kasih.